Kalau Gibran pemilik akun Fufafa memang kenapa? Ya menurut saya tidak kenapa-kenapa sih. Setidaknya masyarakat itu sudah tahu lah bahwa akun Fufafa memang benar-benar milik cawapres terpilih. Cuma gitu saja, tidak kurang tidak lebih. Wow, lagi dan lagi ya, Ade Armando blunder parah ya. Lalu kita ketahui pada saat lalu bahkan Ade Armando membuat kehebohan dan bahkan menyenggol setidaknya dari budaya Keraton Yogyakarta dan bahkan menyebut dinasti. Itu juga sangat lucu sekali. Nah, saat ini juga membuat blunder lagi. Menurut saya kali ini blundernya sangat parah sekali. Secara tidak langsung Ade Armando mengakui Fufafa adalah pemilik Gibran. Nah, karena apa? Karena saat ini juga Fufafa sudah tidak trending topik di Twitter. Dan bahkan kalau kita lihat pada 2 minggu yang lalu itu bahkan seluruh netizen-netizen di Twitter khususnya bahkan mengomentari terkait akun Fufafa milik Gibran dan sebagainya. Dan bahkan Roy Suryo menyebut 99,9% akun Kaskus Fufafa adalah milik Gibran. Nah, saat ini pun yaitu Fufafa sudah tertutup ya setidaknya dengan isu-isu politik terkini. Dan tiba-tiba yang cukup mengejutkan dari anak buah Kaisang, yaitu dari kader PSI Ade Armando, tiba-tiba memberikan statement yang cukup mengejutkan. Kalau Gibran pemilik akun Fufafa memang kenapa? Ya menurut saya tidak kenapa-kenapa sih. Setidaknya masyarakat itu sudah tahu lah bahwa akun Fufafa memang benar-benar milik cawapres terpilih. Cuma gitu saja, tidak kurang tidak lebih. Dan menurut saya juga kalau memang Kaskus Fufafa adalah milik Gibran, ya kemungkinan Pak Prabowo juga pasti akan jaga jarak lah dengan Gibran kalau misal ini beneran. Nah, menurut saya dari statement Ade Armando ini jelas ya, yaitu Ade Armando secara tidak langsung mengakui pemilik akun Fufafa adalah Gibran. Bahkan saat ini dikomentari oleh Yusuf Dundum, Fufafa viral lagi nih. Iya, karena Fufafa saat ini sudah tenggelam ya, tertutup dengan informasi lain, berita politik yang lainnya tiba-tiba dimunculkan kembali oleh Ade Armando. Sangat blunder besar saat ini ya. Nah, kalau kita lihat saat ini juga Fufafa bahkan trending, Fufafa aib nasional, dan bahkan sudah mencapai hampir 4.000 tweetan ya yang menggunakan Fufafa aib nasional. Nah, bahkan dikomentari oleh trio Kwek-Kwek, belum jadi pejabat aja udah sengak dan merusak hukum. Gimana kalau punya kekuasaan pemerintahan coba? Memang sangat lucu sekali kalau kita flashback ke belakang ya, pada saat lalu bahkan masyarakat mengkritik kebijakan-kebijakan dari Presiden Joko Widodo. Bahkan yang cukup unik, ada yang keceplosan menyebut nama Mulyono. Nah, setidaknya ya akhirnya banyak yang menggunakan kata Mulyono ketika mengkritik dari Presiden Joko Widodo. Dan yang cukup unik, Kaisang pun juga tidak tinggal diam. Seharusnya malah menanggapi kritikan tersebut dengan klarifikasi atau dengan introspeksi diri, tetapi malah menggunakan kaos Mulyono, rompi Putra Mulyono. Menurut saya itu adalah sangat lucu sekali, dan bahkan sebagian masyarakat itu menilai Kaisang menantang kritikan dari masyarakat Indonesia, kurang lebih seperti itu. Nah, bahkan menurut saya juga Ade Armando ini juga secara tidak langsung menantang kalau Gibran pemilik akun Fufafa memang kenapa? Ya tidak kenapa-kenapa. Terus kenapa? Ya enggak kenapa-kenapa. Ini sangat lucu bin ajaib sekali ya ketika statement ini keluar dari mulut Ade Armando yang menurut saya pada saat yang lalu ya sebelum mendukung Presiden Joko Widodo, menurut saya logikanya masih waras. Menurut saya logikanya itu logika akal sehat yang keluar, tetapi saat ini sungguh wow sekali. Entah logikanya Ade Armando saat ini tertutupi oleh apa ya sampai mengatakan hal demikian. Bayangkan loh, seorang cawapres kalau misalkan akun Fufafa milik Gibran memang kenapa? Harusnya Ade Armando juga bisa berpikir sendiri. Bayangkan seorang cawapres mempunyai akun Kaskus Fufafa yang Anda lihat kalau berkomentar sangat wow sekali. Ini juga sangat lucu sekali ya komentar dari Ade Armando. Nah, bahkan kalau kita lihat pada saat lalu juga Ade Armando membuat blunder pada saat lalu soal politik dinasti di Jogja. Ini juga sangat lucu sekali. Jangan dibanding-bandingkan lah Yogyakarta dengan
politik di Indonesia sangat berbeda sekali. Ini saja juga Ade Armando menurut saya salah besar, dan bahkan juga banyak setidaknya masyarakat Yogyakarta yang marah terhadap statement dari Ade Armando. Bahkan kalau kita lihat dari sini juga, bahkan ada pemberitaan dari inilah.com menghilang sejak heboh Fufafa. Kim pun tak tahu Gibran ada di mana. Nah, kalau kita melihat pemberitaan dari sini, dihubungi Gibran di mana, dan bahkan juga tidak ada jawaban yang jelas sampai saat ini ya. Sementara itu juru bicara Partai Solidaritas Indonesia Sigit Widodo ketika ditanya soal Gibran, ia menjawab kalau dirinya bukan juru bicara mantan wali kota Solo itu. Mohon maaf, saya bukan juru bicara Mas Gibran, tapi kalau ditunjuk jadi jubir saya siap, kata Sigit kepada inilah.com pada 26 September. Jumlah elit PSI lainnya, mulai dari Sekjen PSI Raja Juli, Waketum PSI Andi, hingga Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali tak menjawab pesan maupun telepon. Hal yang sama pun terjadi saat menghubungi petinggi Partai Gerindra Habibur Rahman. Habibur Rahman sempat menjawab telepon, namun saat ditanya mengenai Gibran yang lama tak muncul usai heboh akun Fufafa, ia langsung meminta agar pertanyaan itu dikirim melalui pesan teks, namun tak kunjung membalas ya, seperti itulah. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika Ade Armando secara tidak langsung mengakui Gibran adalah pemilik akun Fufafa. Memang kenapa? Nah, dari L2, gua dulu suka dengerin dia dengan logika akal sehatnya. Menja, yang sehat akal-akalannya, semua yang masuk akal jadi nggak masuk akal. Begitu juga sebaliknya, termasuk yang harusnya memalukan dianggap biasa dan lumrah. Memang sangat wow sekali. Jadi udah bener-bener fix ya, kalau akun Fufafa ini Gibran, wapresnya Pak Prabowo, lagi-lagi faktanya diungkap lagi. Terima kasih ya Bang Ade Armando, tapi sangat disayangkan aja. Seharusnya yang punya akun ungkapkan sendiri secara laki-laki. Weleh nek satu manusia sehat tak, gak kenapa-kenapa sih. Kan cukup tahu aja kalau kita akan melanjutkan tradisi wapres yang gak bisa apa-apa. Terus dijawab, lu gak terima pindah negara aja kaum 16%. Bentar lagi muncul video Ade Armando untuk klarifikasi. Dulu suka banget sama argumen-argumen dia. Sejak ke PSI kok jadi korslet. Lu jawab dong, emang kenapa kalau Gibran pemilik akun Fufafa? Orang ini menjilat kok sampai segininya. Pantas pernah betul yang viralin Ade Armando Fufafa dimasak lagi sama buzzer Prabowo. Kejebak sendiri, Ade Armando memberi partai Sobi. Apa kepentingannya bela Fufafa? Apa status Fufafa di PSI ya, dan lain sebagainya. Saya juga penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa ya di sini. Nah, dari wartaekonomi.co.id, politisi Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando mengaku tidak percaya Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka merupakan pemilik akun Kaskus Fufafa yang menyerang dan merendahkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun jika benar Gibran pemilik akun Fufafa, menurut Ade Armando tidak masalah karena terjadi pada satu dekade lalu atau pada Pilpres 2024. Tapi buat saya persoalan intinya, kalau sekitar 10-11 tahun yang lalu Gibran memang pemilik akun Fufafa, ya memang kenapa? Andaikan tindakan kriminal yang dilakukan saat dia menggambarkan Prabowo sebagai misalnya perwira pecatan dan memiliki akun yang melambai ucapnya, itu memang kurang ajar, tapi itu bukan kejahatan. Kalau itu memang ditulis Gibran, itu sangat mungkin dilakukan dalam konteks pertarungan Jokowi versus Prabowo yang luar biasa tajam di masa lalu. Imbuhnya dikutip dari YouTube Cokro TV. Diketahui cuitan akun Kaskus Fufafa yang diduga milik Gibran kerap menyerang Presiden terpilih Prabowo Subianto dan keluarganya, Ragowo Hadi Prasetyo, atau biasa disapa Didit Prabowo yang merupakan anaknya dan mantan istrinya Titik Soeharto. Ya, seperti itulah. Jadi menurut saya sudah diam saja ya, karena Fufafa saat ini juga sudah mulai tenggelam ya dengan berita perpolitikan lainnya, tetapi malah di-up lagi oleh Ade Armando. Ya, tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.